kita melihat bagaimana beras busuk itu pada akhirnya dijadikan makanan binatang pun tidak layak. Memangnya manusia itu harganya rendah ya di mata Anies Baswedan? Kelihatannya sih memang begitu. Dugaan korupsi bansos senilai 2,85 triliun rupiah itu harus kita lambungkan terus. Sampai para penegak hukum menyelidiki dan mengusut tuntas kasus ini. Cuitan hasil investigasi dari akun Twitter @kurawa mengenai dugaan korupsi dana bansos dengan temuan sekitar 1.000 ton beras di gudang penyimpanan beras di Jakarta sungguh mengejutkan. Temuan yang tidak hanya miris, tapi jika benar tayangan atau informasi yang beredar di jagat Twitter itu, kita benar-benar dibuat marah dan murka. Apalagi dugaan korupsi bansos itu ditimbun sejak beberapa tahun lalu yang seharusnya menjadi hak warga Jakarta untuk mereka terima demi meringankan beban hidup akibat pandemi COVID-19 yang mengerikan itu. Namun, bantuan yang dijanjikan kepada mereka dan mungkin sekali terlaporkan sudah tersalurkan itu, faktanya tidak pernah sampai di rumah-rumah para penerima yang sangat membutuhkan itu. Jika benar angkanya 1.000 ton, maka kalau dipecah menjadi 5 kiloan, kita akan mendapati 200 dikalikan 1.000, yaitu 200.000 paket sembako yang seharusnya diterima. Tetapi akhirnya menjadi busuk dan tidak berguna. Bahkan untuk pakan ternak pun tidak layak lagi. Biasanya kita juga tahu bahwa paket bantuan sembako tidak hanya berisi beras, tetapi ada juga minyak, gula, mie instan, juga kecap. Beberapa paket bantuan terkadang ada telurnya juga. Kalau dalam temuan itu hanya ada tumpukan beras, di manakah jenis bahan pokok lainnya? Apakah ada di gudang lain? Atau mungkin malah tidak pernah ada, karena tidak pernah dibelanjakan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, buat kita yang mulai meradang mengetahui adanya dugaan korupsi bansos itu, silahkan simak kutipan cuitan hasil investigasi Rudy Valinka berikut ini. Temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Hasil audit forensik Ernst & Young. Gue berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos untuk melihat kondisi beras milik warga DKI yang menurut info hanya di gudang ini aja sebanyak 1.000 ton beras dalam bentuk paketan 5 kg. Ada tukang yang bekerja ditugasi melakukan mission impossible, menyortir beras-beras busuk. Cuit Rudy Valinka di akun Twitter @kurawa dengan menyebut bahwa gudang sewaan itu ada di kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi, kalau temuan dugaan korupsi bansos 2020 di Jakarta itu beneran ada, siapa yang bisa dan berani mengusut tuntas sampai menyeret komplotan pelaku, terutama aktor intelektual dan para pemegang otoritas terkait, termasuk ex-gubernur DKI Jakarta itu, ke pengadilan kalau memang ada indikasi yang mengarah ke pelanggaran hukum. Lantas, jika nantinya terbukti di pengadilan, berandai-andai sedikit, boleh kan? Maka vonis hukuman mati rasanya pantas diberikan kepada para terdakwa. Kalau perlu, keesokan hari setelah vonis diketok,
tanpa opsi kesempatan banding atas vonis tersebut, biar kapok dan menjadi peringatan bagi yang lain. Baru Partai Solidaritas Indonesia yang ngegas soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang sampai membuat jatah beras bagi para rakyat DKI yang sulit itu membusuk. Pemberitaan sudah mulai viral sejak beberapa hari Kurawa mempostingnya di akun Twitternya yang sampai dilihat oleh jutaan orang. Akhirnya media terpaksa membuat berita ini dengan headline yang halus-halus supaya tidak terlalu viral karena diduga para pemilik media itu adalah pendukungnya Anies. Dan partai yang bereaksi keras terhadap kasus korupsi yang menghilangkan banyak hak warga DKI Jakarta yang seharusnya dibantu barulah Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Jadi dampaknya signifikan banget dong kalau misalnya ternyata bantuan tersebut nggak nyampe. Betul, dan akhirnya banyak dari mereka yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Itulah kenapa tadi kemiskinan di DKI melonjak tajam akibat kebijakan yang merespon pandemi ini. Seandainya ini benar terjadi, memang itu logis ya. Jadi ketika bantuan sosial tersebut nggak nyampe, lalu kemiskinan juga meningkat. Meningkat. Karena ini kan safety net. Oke. Sampai saat ini, kita melihat bahwa ada beberapa orang yang kelihatannya mendukung secara diam-diam sosok Yohanes Baswedan ini. Bahkan, ada partai-partai yang secara terang-terangan mendukung orang ini yang merupakan jelas-jelas terduga koruptor. Banyak banget partai yang membela orang ini entah karena apa. Tapi yang pasti adanya hasrat politik yang terpendam untuk dimunculkan pada tahun 2024 nanti. Di era Presiden Joko Widodo yang adalah merupakan kader PDIP, korupsi di Indonesia sangat ditutup keran-kerannya. Sehingga para politisi yang selama era sebelum Presiden Joko Widodo langgeng melakukan korupsi, otomatis terjepit selama hampir 10 tahun kekurangan oksigen. Kita mengetahui bahwa di era Presiden Joko Widodo memang masih ada korupsi, namun minim jumlahnya. Kasus-kasus besar korupsi sudah diselesaikan di era Presiden Joko Widodo dan sedang berlangsung beberapa persidangan. Dan beberapa kasus lainnya yang saat ini baru saja ditemukan dengan heboh adalah korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh mantan Gubernur DKI dan jajaran BUMD. Kasus beras busuk ini sudah mencoreng citra kepemimpinan DKI Jakarta yang waktu itu ada di bawah Anies Baswedan. Padahal beras itu bisa dibagikan untuk mengurangi beban para kepala keluarga dan keluarga-keluarga yang harus gulung tikar ataupun di PHK karena pandemi. Namun, karena hasrat politiknya, rakyat kecil pun pada akhirnya dikorbankan. Contoh motivasinya apa? Yang pasti, kita melihat bagaimana beras busuk itu pada akhirnya dijadikan makanan binatang pun tidak layak. Memangnya manusia itu harganya rendah ya di mata Anies Baswedan? Kelihatannya sih memang begitu. Karena kalau dilihat dari rekam jejaknya, ia memiliki pendukung yang dengan murahnya menjual omongan soal haram memilih Ahok. Bahkan lebih kelihatan ketika mereka mengatakan bahwa darah Ahok itu halal untuk ditumpahkan. Dari segi antropologi, kita melihat bahwa pengetahuan mereka soal manusia itu rendah dan gak ada beda seperti binatang. Menyembelih itu hanyalah menyembelih hewan, bukan menyembelih manusia di ajaran agama apapun. Di ajaran agama Timur Tengah, kita melihat bagaimana negara ini diisi oleh 2 atau 3 agama. Saya nggak perlu menyebutkan apa agamanya, tapi 2 di antaranya diakui di Indonesia. Dan inilah yang menjadi penyalahgunaannya. Saya nggak pernah mengatakan bahwa agama itu yang menjadi penyebab kerusakan negara ini.
Akan tetapi, lebih tepatnya penyelewengan atas ajaran agama itu. Sehingga agama bisa dijadikan pembenaran bagi pelaku korupsi. Maka berani-beraninya ada koruptor yang menggunakan istilah-istilah agamawi untuk melancarkan proses korupsi. Lucunya, baru Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melakukan kritikan keras untuk mendukung penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK menangkap dan mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh pengampu kepentingan di DKI Jakarta. Masa sih 3 penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK nggak berani urusin Anies Baswedan yang diduga korupsi dana bansos? Partai lain ada di mana? Apakah jangan-jangan mereka mengikuti dan mendukung tindakan dugaan korupsi ini? Kenapa hanya Partai Solidaritas Indonesia yang menyuarakan suara rakyat?